Tetapi ketika kamu ngalah sebagai seorang istri, maka semakin lama nilaimu akan semakin tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tanya sama saya, Gus Miftah. Pemirsa dan seluruh keluarga yang berbahagia. Mas Sanang, Bunda Asanti, Mbak Kade, serta tentunya yang berbahagia, anakku Aurel. Bangga sekali kiranya bisa hadir di tengah-tengah keluarga yang di dalamnya penuh dengan cinta. Saya meyakini cinta dari keluarga ini tidak berangkat dari mata, tapi berangkat dari hati. Apa bedanya? Cinta yang berawal dari mata hanya akan berakhir dengan air mata. Tetapi cinta yang berawal dari hati sampai akhir tidak akan pernah mati. Demikian juga ketika Mas Anang telepon saya, Gus Miftah hadir di pengajian saya, pengajian menjelang pernikahan Aurel, maka saya datang pun dengan menggunakan cinta. Cintaku kepada keluarga Anang memang tidak seindah surat cinta untuk Setarlah, tapi yakinlah cintaku padamu lillahi ta'ala. Saya banyak mendapat DM, mendapat komentar di medsos. Gus, kenapa Aurel nikah muda? Saya jawab dengan tegas. Nikah tua atau nikah muda itu bukan masalah. Yang masalah adalah ketika kamu menikah dengan pasangan yang salah. Dan hari ini kamu luar biasa, nak. Maka Aurel ketika menghadapi omongan seperti ini, ketika kamu tulus mencari ridho Allah, maka manusia akan mencintaimu karena Allah. Saya akan memberikan nasihat kepada kamu, nak, bukan karena saya lebih hebat daripada kamu. Tapi kebetulan saya menjalani pernikahan lebih dahulu dibandingkan kamu. Dan saya tadi telepon sama Atta, you harus nonton. Karena hakikatnya aku tidak hanya memberikan nasihat kepada si Aurel, tetapi aku memberikan nasihat kepadamu, wahai Atta. Yang pertama pengen Gus sampaikan kepada Aurel. Ketika Allah mengatakan dalam surat Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Allah menciptakan pasangan dari jenis kamu sendiri. Yang perlu Aurel dan Atta di rumah pahami. Allah menciptakan manusia dari tanah. Kenapa Allah menciptakan manusia dari tanah, nak? Karena asal kata tanah itu sama dengan asal kata ridho. Asal kata tanah adalah ardun, yang asal katanya sama dengan ridho. Kenapa manusia diciptakan dari tanah? Supaya dia belajar dari sifat tanah. Tanah itu sifatnya mengalah. Dia diinjak, tidak berontak. Dikencingi, dia tidak emosi. Tapi Aurel tahu, didiamkan saja, tanah semakin lama harganya semakin mahal. Ya, karena saya biasa makelaran dengan Mas Anang. Mahal. Kenapa manusia harus seperti tanah? Ya, karena hakikatnya manusia, apalagi ketika kamu masuk ke usia pernikahan awal, kamu harus seperti tanah. Lebih banyak ngalahnya, Aurel. Orang ngalah belum tentu kalah. Tetapi ketika kamu ngalah sebagai seorang istri, maka semakin lama nilaimu akan semakin tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tanya sama saya, Gus Miftah, kalau memang manusia itu diciptakan dari tanah, harus mengalah banyak ridhonya. Kenapa hari ini banyak manusia yang suka marah-marah? Apakah mereka tidak terbuat dari tanah? Saya jawab, orang yang suka marah tetap terbuat dari tanah. Namun barangkali tanah sengketa. Ini saya repot sekali pakai masker ya. Bukan nggak apa-apa ya. Hari ini kejawab kenapa saya pakai kacamata hitam. Karena supaya tadi Aurel ngomong saya nangis tidak kelihatan. Ya. Orang yang suka marah-marah, tetap dia terbuat dari tanah, namun barangkali tanah sengketa. Ya. Kalau orang sukanya nakut-nakuti, jelas tanah kuburan. Sukanya galau, andilau antara dilema dan galau, jelas tanah longsor. Kalau sukanya belanja kayak Mas Anang, beli kamera 500 juta, jelas tanah abang. Maka saya teringat bagaimana kemudian sebuah rumah tangga akan terdiri dari dua hal. Istri dan suami. Begitu besok pernikahan itu terjadi, ijab kabul itu terjadi. Seorang Aurel yang tadinya gadis dan perawan seorang lajang akan berubah statusnya menjadi istri. Apa itu istri? Istri itu kepanjangannya adalah istana tempat ridho ilahi.
Sementara pasanganmu adalah suami. Apa itu suami? Semua uang adalah milik istri. Bunda Asanti, yes. Suami, surga untuk anak maupun istri. Bagaimana kemudian menjadi istri yang baik? Dikatakan ad-dunya mata'un, dunia itu penuh dengan perhiasan. Wa khairu mata'iya mar'atus solehah. Dan sebaik-baik perhiasan itu adalah wanita yang solehah. Dan Aurel tahu nak, dalam hadis riwayat Ahmad Rasulullah mengatakan, ketika seorang wanita solehah itu ketika menjaga sholat 5 waktunya, puasa di bulan Ramadannya, menjaga kehormatannya, taat kepada suaminya, niscaya akan dikatakan kepada dia, silahkan masuk surga dari pintu manapun yang kamu kehendaki. Maka yang perlu kamu tahu, pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, namun yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Wah, angel. Maka Aurel, istri yang baik itu apa? Istri yang siap diajak menderita oleh suaminya. Tapi ingat engkau Atta, suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Maka Aurel, seperti apa wanita solehah itu? Menjaga sholatnya, menjaga puasanya, menjaga kehormatan dirinya, dan taat kepada suaminya. Ciri wanita solehah, ini harus saya sampaikan banyak ke Aurelnya Mas Anang. Karena besok rencana Atta juga bikin pengajian sendiri. Untuk nasihati dia. Ciri wanita solehah, menurut kitab Akhlakun Nisa, yang pertama, inna dzorta ilaiha sarrotka. Ketika dipandang dia menyenangkan. Dipandang oleh siapa? Oleh suaminya. Yang dipandang siapa? Istrinya, bukan istri tetangganya. Rata-rata laki-laki itu kurang ajar. Kurang ajarnya di mana? Kalau lihat cewek di jalan, wow. Pulang lihat istrinya di rumah, weh. Kenapa kalau lihat orang lain, wow. Lihat istrinya, weh. Makanya cewek itu kalau menangis Bu, yang ditutup mulutnya. Cowok kalau menangis ditutup matanya. Kenapa cewek kalau menangis ditutup mulutnya? Cewek tahu dosa yang paling besar dari seorang cewek berangkat dari mulut. Sementara kenapa cowok ketika menangis ditutup matanya? Karena cowok paham dosa besar dari laki-laki berangkat dari mata. Bukan begitu Mas Anang? Ya. Dipandang suaminya menyenangkan. Jangan kayak ibu-ibu kita lah di rumah. Kan kalau mau di rumah dandan apa adanya. Kalau keluar rumah untuk pengajian, ya Allah. Make over itu kan. Subhanallah. Wajahnya tebal. Pernah istri saya mau keluar wajahnya tebal dengan bedaknya, dengan pupurnya. Saya bilang, kok Bunda bedaknya tebal? Malu dia ditutupi. Saya bilang, santai saja Bunda. Bedakmu memang tebal, tapi cintaku lebih tebal daripada bedakmu. Codot gitu saya bilang. Yang pertama, dipandang menyenangkan. Nomor 2, wa in amartaha atau atka. Seorang perempuan taat ketika diperintah oleh suami. Contoh bundamu. Bagaimana kemudian Mas Anang belum minta, sudah dilayani sama bundamu Asanti. Jadi bundamu Asanti ini kata orang Jawa, nyah nyoh. Belum minta apa-apa sudah dikasih. Belum minta kopi di kopi ini. Belum minta sarapan di sarapan ini. Apalagi Aurel, dalam pernikahan semuanya ibadah. Ketika kamu saling memandang dengan suamimu dengan kasih sayang, maka Allah akan memandang kalian dengan penuh kasih sayang. Masya Allah. Maka Aurel, ibadah yang paling dibenci oleh setan itu bukan sholat. Karena sholat cuma 5 menit. Bukan puasa cuma sehari. Bukan haji cuma 14 hari. Bukan sedekah selesai. Yang paling dibenci oleh setan adalah ibadah nikah. Kenapa? Karena menikah itu sekali seumur hidup. Makanya kemarin saya bilang sama Atta, nikah itu senang. Tapi please jangan senang menikah. Karena laki hebat bukan laki yang mencintai banyak wanita. Tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena di depan banyak kamera. Akhirnya yang ketiga terakhir, perempuan yang solehah itu adalah ketika suaminya bepergian. Seorang istri mampu menjaga kehormatan diri dan harta benda yang ditinggalkan oleh suaminya. Karena waktunya terbatas, nanti kita private.
Kita berdoa bersama-sama. Cuman satu hal, Aurel, supaya keluargamu minim dari konflik. Ingat, Dok, Allah menciptakan manusia untuk saling mengenal dan menasehati, bukan untuk saling mencari kesalahan dan menghakimi. Belajarlah koreksi diri sendiri. Kenapa harus belajar koreksi diri sendiri? Karena untuk mengkoreksi orang lain tidak perlu belajar. Semuanya bisa. Kita doa bersama-sama, mudah-mudahan dari awal sampai akhir, bahkan sampai di akhir usia mereka semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk keluarga-keluarga kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Rabb, perkenankanlah kami hari ini memohon kepadamu dengan penuh kerendahan hati kami, dengan mengkhusyukkan hati dan pikiran kami. Kedua anak kami ini ya Allah, Aurel dan Atta Halilintar, akan segera melangsungkan pernikahan yang merupakan sunnah dari Nabimu. Merupakan ibadah yang dijanjikan oleh Nabimu untuk menyempurnakan iman dan Islam mereka ya Allah. Untuk itu ya Allah, bimbinglah keduanya dengan rahmat-Mu. Bimbinglah keduanya dengan ridho-Mu. Bimbinglah keduanya dengan kasih sayang-Mu. Anugerahkanlah kepada keduanya keluarga yang sakinah. Anugerahkanlah kepada keduanya keluarga mawaddah warahmah yang senantiasa menjalankan roda rumah tangganya sesuai dengan perintah-Mu. Melaksanakan segala perintah-Mu dan meninggalkan segala larangan-Mu. Jadikan keduanya ya Allah saling mencintai antara satu dan yang lainnya. Berikanlah keberkahan dalam keluarganya ya Allah. Sehingga Engkau turunkan dari keduanya keturunan yang soleh solehah, dzurriyyatan thayyibah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirnya Atta, perempuan memang tidak sekuat laki-laki, tapi ingatlah laki-laki tidak akan sekuat itu tanpa kehadiran seorang wanita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rangkaian doa untuk mengantar pernikahan Ananda Titania Aureli Nur Hermansyah dengan Ananda Muhammad At-Tamimi Halilintar. Kami dari tim Sholawat Asyifa, alumni Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, menghaturkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Teriring doa dari kami semua. Barakallahu lak, wa baraka alaik, wa jama'a bainakuma fi khair. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Silakan Kak Aurel berdiri, Bapak Ibu semua berdiri. Karena